Shalom. Haleluya. Oke, hari ini kita mengingat Paskah ya. Saya percaya semua mengerti apa artinya Paskah ya. Ya. Ketika bicara kematian Kristus, saya beritahu dulu bahwa itu adalah doktrin utama dari kekristenan. Ketika Anda tidak percaya dengan kematian Kristus, jangan sebut nama Anda Kristen. Jangan sebut Anda Kristen. Saya beritahu bahwa ada orang berpikir bahwa Kristen itu agama. Itu manusia yang ciptakan Kristen. Tapi ketika kita menyebut kita Kristen yang sesungguhnya, kita percaya akan kematian Kristus. Amin. Amin ya. Saya berapa kali mengajarkan bahwa ada beberapa pengajaran, terlebih saat ini kan karena dunia modern ya, mereka percaya bahwa ada begitu banyak kebohongan dalam doktrin kekristenan. Kematian Kristus tidak diakui, kebangkitan Kristus tidak diakui, keilahian Kristus tidak diakui. Begitu banyak kebohongan katanya. Tapi setiap kita yang beriman di dalam Kristus, kita percaya kematiannya itu betul-betul Ia lakukan untuk menebus kita. Tapi apakah Kristus benar-benar mati? Ada yang bertanya, kalau memang Kristus mati selama 3 hari, yang memerintah siapa dong Tuhannya mati? Ingat, yang mati adalah manusianya. Amin. Dan Dia sudah mengalahkan maut untuk kita. Makanya setiap kita disebut pemenang. Jadi mereka yang percaya dengan kematian Kristus adalah orang-orang yang disebut pemenang. Bagaimana dengan kehidupan kita juga tiap hari? Katanya ada begitu banyak kebohongan. Anda pernah lihat itu ya? Kaleng roti apa sih itu? Monde ya. Itu kan tulisannya dari Denmark ya, Danish biscuit. Tapi kenapa gambar yang ada di situ tuh gambar tentaranya Inggris? Pas dibuka kalau di Indonesia isinya benang semua. Karena biasanya ibu-ibu suka ngumpulin kaleng. Di sini suka ngumpulin kaleng? Ada? Nggak usah malu-malu, angkat tangan. Kalau dikasih Anda kaleng roti ya, tidak ada yang buang. Percayalah. Jangankan kaleng roti, kaleng cat yang 5 kilo aja disimpan. Betul? Buat apa? Buat ember lah. Pokoknya semua bisa digunakan kalau di Indonesia ini. Sangat-sangat kreatif, bahkan barang-barang tetangga juga bisa diambil saking kreatifnya. Oke, saya akan mengajarkan kita hari ini, saya mau berbagi kenapa kita harus percaya bahwa Yesus itu mati. Karena di luar sana dikatakan Yesus itu tidak perlu mati. Apa alasan mereka mengatakan bahwa Yesus tidak perlu mati? Ketika mengatakan karena begitu besar kasih Allah, itu ada di mana? Yohanes 3 ayat itulah pokoknya ya, gitu ya, ayat 16. Nah, ketika bicara kasih, mereka mengatakan seperti ini bahwa kalau memang Allah itu pengasih, kenapa harus ada penebusan yang berdarah? Jadi mereka mengatakan, khususnya sekarang ini dikenal dengan progresif ya, orang-orang Kristen progresif yang modern mengatakan bahwa kenapa harus terjadi kekerasan pada anak? Kenapa Bapa melakukan kekerasan pada anak sehingga melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Jadi ini salah paham. Hari ini kita harus belajar kenapa Yesus mati. Kenapa Yesus perlu mati? Apakah Yesus perlu mati atau memang tidak perlu mati? Nah, kita akan bahas karena ini adalah doktrin kekristenan. Kalau Anda merayakan Paskah, Anda harus mengerti bahwa kematian Kristus itu yang menjadi dasar doktrin kita. Bukan Natalnya loh ya. Banyak kita merayakan Natal, aduh luar biasa. Tapi sesungguhnya yang harus kita benar-benar yakin adalah kematian dan kebangkitannya. Nah, kenapa Yesus perlu mati? Yang pertama adalah karena itu disebut dengan penebusan. Jadi ada penebusan yang terjadi. Kalau di zaman Yunani itu gini, kalau perang, terus ada yang namanya tawanan. Biasanya yang ditawan ini para tentara yang berperang, tidak semua itu hanya orang-orang biasa. Jadi terkadang mereka jenderalnya. Nah, ketika yang ditawan ini adalah jenderalnya, mereka akan yang musuh yang menawan ini, mereka akan menawarkan kepada lawan tadi yang sudah kalah bahwa kalau kamu mau jenderalmu ini kembali, karena biasanya jenderal itu yang paling berharga. Kalau yang anak-anak buah itu mereka tidak akan tawarkan untuk ini, untuk dikembalikan dengan cara kamu tebus dengan uang sekian. Nah, mereka akan menawarkan bahwa oke, jenderalmu sudah kami tawan, ini berharga.
untuk bangsamu, maka kamu harus menebus si jenderal ini. Sekian harganya. Nah itu mereka akan datang untuk menebus. Kenapa? Karena mereka menebus jenderalnya. Kalau yang mereka misalnya tawan 10 orang hanya tentara biasa, mereka tidak akan mau. Tetapi ketika itu jenderal, mereka tahu bahwa itu berharga, mereka akan tebus dengan harga sekian. Harga yang setimpal dengan jenderal ini tadi. Nah inilah yang dipakai di dalam kata Alkitab. Karena kita pakai bahasa Indonesia, kita tidak paham ya. Tapi kata maksud daripada ditebus ini adalah, yaitu tadi ada yang tawan. Hari ini kenapa ada kematiannya Kristus? Yang nawan kita hari ini siapa? Yang menawan hidup kita itu siapa? Dosa. Dosa menawan hidup kita. Nah, kematian Yesus itu sebagai pengorbanan pengganti, substitusi. Salah satu dari doktrin keselamatan disebut substitusi, menggantikan. Kalau hari ini kita berdosa, seharusnya yang mati kita, karena upah dosa adalah maut. Jadi Kristus menggantikan kita untuk dijadikan kutuk. Kristus menggantikan kita untuk mati di kayu salib. Tapi harga yang dibayar Kristus itu untuk seluruh dunia. Makanya disebut dosa seluruh dunia. Nah kita baca dulu Wahyu 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan, bersama-sama ya, dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Membeli, itu garis bawahi membeli. Membeli, kalau bahasa Yunani, jadi perjanjian baru ini memakai bahasa Yunani, ya bukan bahasa Jawa. Bahasa Yunani. Kata membeli itu memakai bahasa agorazo. Itu namanya membeli. Ada artinya. Agorazo ini artinya membeli atau membayar. Jadi kalau kita membeli sesuatu atau membayar sesuatu itu pakai kata agorazo. Tetapi apa bedanya dengan pembelian yang biasa kita lakukan, misalnya jual beli? Itu berbeda. Itu dipakai kalau di Matius ada, tapi maknanya berbeda. Makna yang dipakai di dalam Wahyu ini yang punya makna harga setimpal itu di Wahyu. Jadi yang bisa membeli kita, yang setimpal dengan harga kita hanya darah Yesus. Kalau dikasih darah kambing bisa tidak? Tidak bisa. Jadi makanya kan kalau beberapa orang yang tidak percaya dengan kematian Kristus, mereka mengatakan seperti ini. Ya ikut saja seperti di perjanjian lama, tinggal potong domba kasih darahnya. Terus kalau yang berdosa berapa juta orang, berapa juta domba yang mau dipotong? Iya kalau di tempatnya ada domba. Ada beberapa daerah yang tidak bisa hidup domba. Jadi kalau masih seperti perjanjian lama tidak bisa. Makanya dikatakan bahwa darah Yesus itu menggantikan seluruh. Jadi dikatakan tadi tiap-tiap suku. Di seluruh dunia ini banyak suku. Dan bahasa dan kaum dan bangsa. Nah ini tadi namanya agorazo. Jadi kita ini sudah diagorazo sama Yesus dengan harga yang setimpal. Kalau ada yang mengatakan bahwa ada yang bisa membayar harga kita selain dari Yesus, itu tidak akan setimpal. Jadi satu-satunya yang bisa menebus kita adalah Yesus, karena hanya darahnya yang setimpal. Makanya dia disebut dengan anak domba Allah. Kita baca dulu di dalam Galatia 3 ayat 13 supaya kita paham. Galatia 3 ayat 13. Sama-sama ya, biar kita juga mengingat. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Seharusnya orang-orang yang berdosa itu mendapatkan upah. Dan seharusnya kita ini orang-orang yang dikutuk karena kita hidup di dalam dosa. Nah kata menebus tadi itu, apa bedanya dengan membeli tadi? Kalau membeli tadi kan agorazo. Kalau menebus exagorazo. Ada X di depannya. X itu artinya dari atau keluar. Jadi kalau hari ini kita ditawan oleh dosa,
Kemudian Kristus menebus, exagorazo, dibawa keluar. Nah, kalau tadi agorazo itu pasar. Jadi istilah dari bahasa ini adalah membawa kita keluar dari pasar dosa. Dibeli truk, dipindahkan. Terjadilah exagorazo. Jadi hari ini hanya darah Yesus yang membawa kita keluar dari pasar dosa. Pertanyaannya, jika hari ini kita masih berdosa, kita tahu bahwa kita sudah ditebus, apakah masih ada lagi pembayaran? Pembayaran terjadi berapa kali? Apakah Yesus kerjanya tiap hari bayarin kita berdosa? Ini dosa lagi, bayar lagi. Dosa, bayar lagi. Hanya ada satu kali. Jadi tidak ada penyaliban dua kali, tidak ada pembayaran dua kali. Makanya ingatlah ini kematian Kristus, pembayaran yang sudah dilakukan Kristus dan tidak akan terulang, jangan disia-siakan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Siapa yang mau melihat sampah berharga? Tidak ada. Manusia yang hidup di dalam dosa sebenarnya itu adalah sampah. Sampah kenapa? Semua hal-hal yang buruk dilakukan. Semua yang berasal dari iblis dilakukan. Tapi karena kasih Allah, dia memandang kita berharga. Dia melakukan pembayaran agorazo. Kemudian dikatakan tadi dia membawa kita keluar dari pasar dosa. Maka kita sudah tidak lagi menjadi tawanan. Itu makna dari kematian Kristus. Jadi menebus ini exagorazo, dibeli keluar. Kita dibeli keluar dari pasar dosa. Bapak Ibu ingat sore hari ini, kematian Kristus ini kalau sudah membeli kita, jangan pernah mau jadi tawanan lagi. Kalau Anda melihat orang perang, kemudian dia ditawan, lalu dia diselamatkan, kemudian dia bilang, aku mau ditawan lagi. Itu saya heran kalau orang mau ditawan lagi. Kecuali di sana ada pacarnya, dia mau ditawan lagi. Aku mau ditawan lagi di sana. Gak mungkin orang perang itu kalau sudah diselamatkan dia justru bersyukur. Mana mau kembali kepada musuh lagi. Anda kalau tahu baca sejarah orang Yunani itu kalau perang, kalau ditawan, maaf ya, bukan di penjara loh ya, disiksa. Dan siksaan itu bukan seperti siksaan dipukul-pukul, enggak. Ya, kalau Anda membaca sejarah, itu sadis mereka menyiksa. Jadi orang-orang yang mengalami siksaan ini dibilang mati tidak mati, dibilang hidup tidak hidup. Beberapa dari buku yang saya baca, jadi mereka itu sengaja dioleskan sesuatu, kemudian dikasih di satu tempat sehingga tubuh mereka tuh digigitin tikus. Nah, akhirnya nanti mereka kena penyakit karena gigitan tikus itu sampai mereka mati meriang itu gara-gara digigiti tikus. Saking kejamnya begitu. Kemudian ketika sudah ditebus, dia keluar dari sana. Masa dia ngomong, saya mau balik lagi ke sana? Itu masuk akal tidak? Makanya tidak masuk akal ketika kita sudah ditebus, kita mau ditawan lagi. Karena kita berpikir, oh nggak apa-apa, nggak biasa-biasa saja. Karena kita tidak menyadari, iblis sudah memanipulasi pikiran kita. Berdosa terus, nggak apa-apa, berdosa terus, nggak apa-apa. Jadi jangan mau ditawan oleh iblis berkali-kali. Iblis suka dengan itu karena kita tidak tahu secara rohani, secara roh sebenarnya kita disiksa oleh iblis. Tapi dia membuat kita tidak melihat itu buta bahwa iblis itu sedang menyiksa kita. Dia tidak mau kita menyadari bahwa kita sudah dibayar. Jadi itu makna daripada menebus, exagorazo, sudah dibawa keluar dari pasar dosa. Nah, ketika bicara membeli, berarti kan sudah dibeli dengan harga yang setimpal. Itu yang namanya tadi agorazo, setimpal. Jadi tidak ada lagi cara lain yang bisa membayar kita, hanya itu. Hari ini kalau kita berharga, berarti kita sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Tolong, jangan jual murah sama iblis. Iblis membeli kita murah. Tuhan membeli kita mahal. Kok mau sama yang murah-murah? Apa penawaran iblis? Cerai saja, sakit hati saja, balas dendam saja, kepahitan saja, tidak apa-apa. Benci saja pendetanya. Apalagi itu perempuan yang duduk di sebelah sana itu memang. Jadi dia membuat Anda menyakiti orang lain dan berpikir bahwa itu tidak apa-apa. Iblis membuat Anda membenci apapun di sekitar Anda yang sudah Tuhan sediakan dan Anda tidak bisa bersyukur. Ada seorang wanita bilang begini ke suaminya, "Pak, saya minta uang." "Berapa?" "Saya mau beli sunscreen, terus mau bayar buat berenang,
supaya kurus. Ya, katanya kalau berenang itu bisa bikin kurus. Suaminya bilang, gak usah lah berenang-berenang, ikan paus aja gemuk bisa berenang. Ngomong suaminya, jadi dia gak dikasih duit. Besoknya suaminya titip ke istrinya. Dia bilang, nggak jadi kan beli sunscreennya? Enggak, orang nggak dikasih duit. Terus mama mau kemana? Mau ke pasar. Titip mah. Titip apa? Beli buah. Buah apa? Dia sebut buah ini, buah itu. Buat apa, Pak? Katanya kalau makan buah banyak, itu bisa menghilangkan toksin dalam tubuh. Jadi wajah lebih mulus, jadi imut-imut papa nanti. Istrinya tahu jawab apa? Pah, monyet aja tiap hari makan buah tetap aja mukanya jadi monyet. Emang begitu. Hari ini iblis juga menawarkan hal yang sama. Ya, iblis itu mengatakan gak usah percaya kematian Yesus, pasti diselamatkan. Gak usah percaya kebangkitan Yesus, pasti diselamatkan. Kenapa? Alasannya gini, Tuhan kan sudah pengasih. Anda tahu ada doktrin yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Berdosa saja tidak apa-apa karena sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih untuk diselamatkan. Tapi bagaimana dengan ayat kerjakan keselamatanmu? Bagaimana dengan ayat sebelum engkau dijadikan? Berarti kan sebelum, kemudian setelah dikatakan Injil ini loh keselamatan, tinggal nerima atau enggak. Jadi diselamatkan artinya bahwa kita akan mengerti, kita akan diberitahu tentang Injil, terima atau tidak. Jadi kalau Anda beberapa orang berpikir iblis menawarkan kepada Anda sejak Anda belum lahir sudah diselamatkan. Wih, luar biasa. Berdosa aja terus. Pokoknya kalau ditentukan sekali selamat tetap selamat. Saya katakan mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mau menerima pembayaran tadi itu yang diselamatkan. Sama seperti tawanan tadi, ketika sudah dibayar, pertanyaannya dia mau keluar apa enggak? Mau keluar enggak? Udah dibayar? Enggak, ya sudah tinggal di sana. Pertanyaannya ketika kita sudah dibayar, kita mau tetap mau jadi tawanan apa enggak? Itu kan pilihan. Jadi keselamatan itu bukan langsung dapat. Kita juga harus ada respon terhadap keselamatan itu. Kalau tidak ada respon, tidak akan ada ayat yang mengatakan kerjakan keselamatanmu. Tapi bukan berarti kerjakan keselamatan artinya kita diselamatkan karena perbuatan. Bukan. Kerjakan keselamatanmu artinya percaya dengan kematian Kristus. Kemudian hargai apa yang dilakukan. Kemudian berbuahlah, jangan hanya jadi Kristen. Itu ada di dalam Galatia 5 ayat 20. Apa sih buah roh? Coba. 1. Kasih. Sukacita. Dihafal loh itu ya. Nggak apa-apa kebalik-balik. Yang penting kita harus ingat, menjadi orang percaya kita harus berbuah. Mungkin kita tidak bisa langsung punya semuanya, tetapi setidaknya ada 2 dan 3 dari itu menjadi identitas kita. Bahwa orang ini memang baik sekali, orang ini memang sabar sekali misalnya. Kemudian ada damai sejahtera dalam setiap perbuatan dan perkataan kita. Ya, jadi ini makna dari kematian Kristus. Apakah Kristus harus mati? Harus mati. Karena ada yang harus membayar. Kalau tidak ada yang membayar, maka kita tidak selamat. Jadi yang pertama adalah penebusan. Jadi kita harus diagorazo sama Yesus. Kalau tidak ada kematian Kristus, maka maaf saja kita ini semua tidak berharga berarti. Kita ini semua tidak akan masuk surga. Ya, kita masuk yang kedua. Kenapa Yesus harus mati? Perlu tidak Yesus mati? Perlu dong. Kenapa? Karena kasih Allah. Tadi dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah. Anaknya yang tunggal. Orang yang percaya tidak akan binasa. Ini ayat yang harus kita ingat ya. Ayat ini, jadi ayat yang harus kita ingat sebagai orang percaya. Pertama Yohanes 3 ayat 16. Kemudian Yohanes 14 ayat 6. Oke? 2, ingat. Yohanes 14 ayat 6 bunyinya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Itu ayat yang harus kita ingat. Jadi Yesus ini harus mati karena membuktikan kasih Allah. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 2. 1, 2, 3.
Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ketika dikatakan dosa seluruh dunia, itu juga termasuk orang yang tidak percaya loh. Hebat ya Tuhan kita nih. Loh Tuhan, dia gak percaya, kenapa masih kasih karunia sih? Kenapa harus diselamatkan sih? Kasih Allah itu berlaku buat semua orang, percaya atau tidak percaya. Tapi balik lagi, respon tidak sama Tuhannya, respon tidak sama keselamatannya. Dikatakan tadi di sana pendamaian, hilasmos. Kenapa manusia itu harus didamaikan dengan Allah? Berarti ada permusuhan dong, betul ya? Perdamaian diperlukan ketika ada permusuhan. Jadi ada pendamaian. Kita lihat bahwa persahabatan dengan dunia itu sama dengan permusuhan dengan Allah. Di dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan seperti ini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apa yang dimaksud dengan menjadi sahabat dunia? Kebiasaan dunia yang selalu kita ikut apa? Kalau dunia modern hari ini, kumpul kebo itu biasa. Kebo dikumpulin, bayangin ya. Kambing dikumpulin, ayam dikumpulin, yang lagi tren itu kumpul kebo. Biasa. Karena dunia seperti itu. Buat anak remaja sekarang, seks bebas biasa. Bagaimana dengan anak setengah muda, anak tua? Orang tua apa kebiasaan dunia ini? Kita ikut dengan kebiasaan dunia ini. Kebiasaan yang sederhana sajalah dalam gereja. Dalam gereja apa? Salahkan siapapun, yang penting bukan dirimu. Di gereja, kalau ada yang salah, dia tidak akan mau menyalahkan dirinya sendiri. Kalau tidak pendeta, singernya, pemain musiknya, pokoknya siapapun asal jangan dia. Itu di gereja. Di keluarga juga begitu. Kebiasaan dunia ini apa? Tuntut orang lain, tapi dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia mau orang lain dalam keluarganya melakukan sesuatu, sedangkan dia tidak. Pakai ayat lagi, ingat istri harus tunduk kepada suami. Main ayat tuh, coba. Terus kemudian istri juga main, ya suami kasihlah istrimu, begini begitu, ngomel terus. Kalau kita lihat itu sudah biasa, lakukan saja. Meskipun kita tahu, itu dosa kan ya. Oh itu biasa. Korupsi, biasa. Kalau nggak korupsi, gaji kita bu, jadi pegawai itu aduh nggak cukup. Korupsi itu kan ya dikit-dikit lah. Kita juga ambil dari orang yang tidak benar kok. Anda makan uang haram, Anda menjadi orang haram. Jadi hidup sama dengan dunia ini berarti bermusuh dengan Tuhan. Hari ini siapa yang mau berani bermusuhan dengan Tuhan? Setiap orang berani bermusuhan dengan Tuhan tanpa sadar. Karena sudah terbiasa. Makanya tadi Yakobus dikatakan bahwa barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Makanya kita butuhkan hilasmos, pendamaian. Siapa yang bisa melakukan hilasmos ini, pendamaian ini? Hanya Yesus. Apakah dengan persembahan Anda di gereja itu bisa mendamaikan Anda dengan Allah? Tidak bisa. Apakah dengan Anda menyumbang ke panti asuhan, ada orang bilang biar masuk surga menyumbang ke panti asuhan? Tidak. Karena perbuatan baik tidak akan membawa Anda masuk ke dalam surga. Persembahan Anda di gereja tidak akan membuat Anda berharga di mata Tuhan. Tanpa Anda kasih itu pun Anda berharga di mata Tuhan. Tetapi apakah itu akan membuat Anda masuk surga? Tidak. Sekali lagi yang membuat kita bisa masuk surga, karena kita sudah didamaikan dengan Allah, dengan kematian Kristus. Makanya kita adalah orang-orang yang akan menjadi warga negara surga. Ingat loh ya, karena hari ini harus pengingat. Jangan sampai setiap tahun merayakan Paskah nggak ngerti artinya. Sayang loh ya kalau kematian Kristus itu disia-siakan. Kristus cuma mati satu kali, pembayaran cuma terjadi satu kali. Ketika Yesus datang nantinya terus kita bengong, oh kita merasa kita diselamatkan. Ingat gadis-gadis bijak dan gadis-gadis bodoh. Semua tahu bahwa mereka akan dilamar nih, akan menikah nih dengan pengantin. Semua seperti tadi, sebelum dunia dijadikan semua. Tapi siapa yang benar-benar bereaksi, merespon, dan matanya terbuka nih, mempersiapkan diri. Jadi jangan berpikir ketika kita rajin ke gereja, ketika Yesus nanti datang, kita langsung masuk surga semua. Tidak.
Makanya kita butuhkan kematian Kristus ini, pengingat buat kita setiap waktu. Dan Anda juga ketika perjamuan kudus, ingat, itu bukan membuat Anda terlepas dari dosa. Oh, saya mau perjamuan kudus karena tadi baru berzina. Itu tidak akan membersihkan perzinahan Anda. Bahkan ada orang mau mati perjamuan kudus. Kenapa? Biar sembuh. Tidak akan. Bukan itu maknanya. Tapi kita tidak membahas itu dulu. Kita hanya membahas bahwa darah Yesus itu menebus. Makanya kita mengambil bagian di dalamnya bahwa kita percaya pada kematiannya. Kita percaya bahwa dia disalib. Dan kita percaya pada kebangkitannya. Jadi kasih Allah menemukan kita. Karena begitu besar kasih Allah, maka dia temukan kita. Tuhan melihat bahwa hidup kita ini dipermainkan oleh iblis. Diperbudak oleh iblis. Maka Tuhan menemukan kita karena kasihnya. Ada pertanyaan seorang guru kepada anak sekolah. Bicara menemukan. Siapa yang menemukan lampu? James Watt. Anak-anaknya bilang gini, nggak tahu. Siapa yang menemukan telepon? Graham Bell. Harusnya begitu. Anaknya bilang, nggak tahu. Terus gurunya nanya lagi. Akhirnya anak ini bilang gini, Bu, itu orang tuh nggak ada kerjaan ya, Bu. Buang-buang barang sampai yang nemukan lampu, James Watt nemukan di mana? Si Bell nemukan telepon di mana? Nggak ada kerjaan orang itu memang buang-buang barang di mana. Nah sekarang kita ini barang buangan atau bukan? Ketika kasih Allah menemukan kita, apa kita barang buangan? Kalau memang kasih Allah menemukan kita, apakah kita ini barang buangan? Kita ini bukan barang buangan, kita ini berharga. Hanya saja iblis membuat kita melihat diri kita ini tidak berharga. Makanya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita nggak hargai diri kita sendiri. Aku nggak bisa, aku jelek, aku begini. Itu intimidasi iblis. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Maka apapun yang ada dalam diri kita adalah baik dalam pandangan Tuhan. Yang mendistorsi kebaikan dalam diri kita adalah dosa. Jadi kalau iblis mengintimidasi Anda sampai hari ini bahwa Anda sampah, Anda tidak berharga, apalagi karena masa lalu Anda buruk, ingat, tutup telinga, nggak usah dengarkan. Karena setiap orang punya masa lalu, tapi semua sudah ditebus. Iblis itu kerjanya cuma mengingatkan. Jangankan iblis, tetangga Anda, mertua Anda, ipar Anda mengingatkan dosa Anda yang lama dan mengintimidasi Anda. Tutup telinga. Karena dia tidak berhak menghakimi Anda. Dan dia tidak bisa mengatur hidup Anda dengan cara dia menghakimi Anda. Dia tidak akan mengubah berkat Tuhan dalam hidup Anda. Bahwa Anda diberkati, bahwa Anda sudah ditebus. Saya beritahu satu hal. Kalau saya selalu ngomong kepada ada yang bertanya, Bu, kenapa kita selalu dihina karena kita percaya dengan kematian Kristus? Oh, kamu tuh berhalusinasi begini. Saya katakan gini. Ketika apapun agamanya, tetapi ketika orang ini kerjanya menghina keyakinan orang lain, berarti tidak ada kebenaran dalam dirinya. Artinya dia tidak dapat berbuat baik. Karena kalau dia memang percaya Tuhan, entah apapun agamanya, saya percaya orang yang percaya Tuhan mengerti apa yang namanya berbuat baik. Hanya saja kan bicara kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Kita sebagai orang Kristen ketika ada orang berbeda agama, kita kan tidak menghakimi mereka. Justru kita berdoa, selamatkan mereka Tuhan. Itu benar. Tapi coba kalau yang lain, Kristen ini halu, Tuhannya mati. Loh, itu terserah mereka mau ngomong apa. Jangan terintimidasi. Karena saya percaya apapun yang ada di dalam hati orang baik akan mengeluarkan yang baik. Terlebih dari dalam hati orang yang benar. Jadi kalau hari ini Anda dihina karena kita percaya dengan kematian Kristus, dengarkan saja. Toh nanti yang menjawab juga Tuhan bahwa kita orang-orang yang diselamatkan. Semua terbukti kok di dunia ini dibuktikan dari perilaku kita. Jadi di sana ya yang kedua, kenapa Yesus harus mati? Kemudian yang ketiga, kenapa Yesus harus mati? Perlu tidak Yesus ini mati? Perlu atau tidak perlu? Perlu. Yang pertama dari penebusan. Kedua karena kasih Allah. Yang ketiga ini yang paling utama. Kemenangan. Yesus sudah mengalahkan yang namanya kematian. Yesus sudah yang mengalahkan yang namanya maut. Tadi dikatakan upah dosa adalah maut. Tapi karena maut sudah dikalahkan, hari ini kita yang berdosa tidak mendapatkan itu lagi. Karena sudah dikalahkan oleh Kristus melalui kematiannya.
Jadi semua yang ada di sini orang-orang yang diselamatkan. Terus ada pertanyaan, terus kalau saya berdosa bagaimana? Saya katakan terkadang kita ini berdosa itu tidak sengaja, langsung bertobat, tidak ada yang sempurna juga. Tapi sadari bahwa oh tadi ini salah, berdoa, berlutut, minta ampun sama Tuhan. Kita tidak ada yang sempurna. Jadi jangan juga berpikir bahwa ketika sudah mendapat kemenangan di dalam Kristus tidak berbuat dosa. Tapi bukan berarti saya katakan silakan berbuat dosa, tidak. Tapi sadari bahwa kita tidak sempurna, namun dari ketidaksempurnaan ini kita terus belajar dari kebenaran firman Allah supaya perbuatan kita, perkataan kita sejalan dengan firman Tuhan. Orang-orang yang menang seperti ini. Saya beri contoh. Sebelum kita masuk di dalam kerajaan Allah, tipe orang-orang yang menang adalah satu, dia tidak mudah terintimidasi. Misalnya, dia belum bekerja bukan karena malas. Kemudian ada orang bilang, gak ada berkat Tuhan dalam hidupmu, soalnya keluargamu dikutuk. Jangan dengarkan. Anda orang-orang yang berkemenangan, belum waktunya mungkin Anda bekerja, karena Tuhan juga sedang memproses Anda. Kemudian orang-orang yang berkemenangan adalah orang-orang yang tidak mudah baper. Tahu orang-orang yang mudah baper itu? Orang bisik-bisik di sana dia berpikir, itu loh ngomongin saya. Biarin dia bisik-bisik, mau ngomongin Anda mau bukan juga itu kan urusannya dia, mulut-mulutnya dia. Jadi orang yang berkemenangan tidak baper. Jadi kalau ada orang gak nyapa Anda, kayaknya dia gak seneng sama aku, biarin. Jangan baper-baper. Ketika pendeta khotbah marah-marah misalnya, itu pasti nyindir saya. Ya sudah, puji Tuhan kalau itu menyentuh hati Anda. Jangan baper. Pulang-pulang pendeta itu sengaja nih sindir-sindir saya. Jangan baper. Orang-orang yang berkemenangan juga mulutnya tidak mudah ngomong cerai. Pisah saja. Karena mengambil keputusan yang cepat. Orang-orang yang berkemenangan tidak akan ngutang sebelum berpikir dulu harus ngutang. Misalnya gini. Dia tahu berkat Allah itu tidak akan pernah berhenti. Tapi apakah berkat Allah itu ditahan sama Tuhan? Tidak. Selagi Anda bisa makan, makan yang ada. Kenapa saya bilang utang? Ada orang tahu bahwa dia tidak akan sanggup cicil motor yang harganya mahal. Dipaksakan nyicil yang mahal. Itu kebodohan. Kenapa? Memaksakan diri. Berkat Tuhan itu melimpah. Sebentar gaji Anda 1 juta, Anda cicilnya 700. 300 untuk sebulan cukup. Harus pakai hikmat. Jadi jangan juga berpikir karena berkat Allah banyak kita mengambil keputusan. Ya tanpa perhitungan. Kita diberikan hikmat loh ya. Terus tiba-tiba ngutang. Akhirnya mau bayar cicilan 700, 300 pinjam sama si A. 300 pinjam sama si B. 100 dia potong dari gajinya. Itu kebodohan. Jadi orang itu bukan orang-orang yang berkemenangan loh ya. Diikat dengan utang karena tidak berhikmat. Terus orang-orang yang berkemenangan apa lagi? Yang tidak mudah berpikir negatif tentang orang lain. Orang-orang berkemenangan ini gini, berpikir positif terus. Meskipun dia lihat orang gila, dia bilang itu kesenian. Kenapa bajunya robek-robek? Oh itu seni zaman sekarang, robek sana robek sini. Saya gitu loh ya. Dia selalu berpikir positif. Kok lagunya fals ya, orang itu nyanyi. Gak apa-apa, itu seni zaman sekarang. Kunci A dia nyanyi di X, misalnya kuncinya begitu. Selalu berpikir positif. Anda mau lihat perempuan rambutnya diikat sampai ke atas menentang langit gitu, anggap saja dia sedang berhalusinasi di air mancur, misalnya seperti itu. Anda berpikir positif lah tentang banyak hal. Tidak usah berpikir negatif. Nah sekali lagi orang-orang yang berkemenangan adalah orang-orang yang berpikir positif. Ketika Anda melihat orang lain agak unik, ya terima saja. Dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ketika khotbah itu Anda tidak cocok, ambil cocoknya. Pasti saya percaya semua yang ada firman Allahnya, ambil firmannya. Mungkin Anda tidak cocok dengan gayanya kok begini, begitu. Karena banyak yang komplain soal gereja. Saya katakan, bicara khotbah ini bukan soal enak tidak enak. Khotbah itu Anda terima kebenaran atau tidak. Amin. Jadi jangan cuma cari khotbah yang enak. Nggak ada khotbah yang enak kalau menegur. Yang ada mau terima kebenaran atau tidak. Kalau mau yang lucu panggil pelawak saja. Orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang tahu bagaimana bersikap. Kita baca ya.
Kemenangan atas iblis dan kebangkitan membawa kepada hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Agak panjang ini ya. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maut, di mana sungutmu? Ketika kita berdosa, seharusnya sungutnya maut itu terkena atas kita. Tapi karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus, maut itu tidak lagi berkuasa atas kita sampai hari ini. Jadi semua yang ada di tempat ini, Anda orang-orang berkemenangan. Amin. Meskipun proses hidup terkadang berat, percaya Anda bisa melaluinya karena ada kekuatan Yesus Kristus di dalam dirimu. Lalui, saya percaya semua orang pasti bisa. Sakit penyakit fisik Anda pasti bisa lalui, Anda disembuhkan dalam nama Yesus. Anda punya masalah ekonomi, Anda bisa menyelesaikannya bersama dengan Kristus. Anda punya masalah keluarga, Anda akan berkemenangan karena ada solusi di dalam Kristus. Jangan patah hati baru 1 hari, aduh kok masalahku belum selesai. Tenang, Tuhan itu bekerja sempurna. Sesuatu yang sempurna dikerjakan dengan teliti. Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita dengan teliti. Termasuk Anda yang bekerja, yang punya bisnis. Kenapa bisnisnya kok pelan-pelan, tidak langsung naik begini? Ingat, Tuhan sedang membawa Anda masuk ke dalam kesuksesan. Kesuksesan naik tangga satu persatu. Tapi ketika usaha Anda, pekerjaan Anda, Tuhan membawa pelan-pelan masuk di dalam rencana Tuhan. Itu proses yang luar biasa. Sesungguhnya Anda orang-orang sukses di dalam Tuhan. Selama proses itu bersyukur. Jadi ini orang-orang yang berkemenangan. Iblis mengintimidasi bahwa percaya akan kematian Yesus tidak akan membawa Anda kemana-mana. Ingat, kematian Kristus membawa kita masuk di dalam kemenangan. Kematian Kristus membawa kita masuk di dalam rencana Allah yang besar, rencana keselamatan. Siapa yang bilang bahwa kematian Kristus tidak membawa kita kemana-mana? Justru hari ini kita boleh ada karena kematian Kristus. Saya akan tutup dengan satu cerita. Ketika orang mengatakan bahwa Anda percaya dengan kematian Kristus itu sebuah kebohongan, tidak akan membawa Anda kemana-mana. Si istri bertanya kepada seorang suami, selama kita menikah kok saya nggak pernah diajak kemana-mana lagi Thomas. Dulu waktu pacaran diajak kemana-mana. Suaminya bilang gini, dulu kita nikah kenapa toh? Ya karena jodoh. Nah jodoh, gimana jodoh? Jodoh kan tidak akan kemana-mana. Berarti setelah menikah tidak akan kemana-mana. Berarti yang jodoh hari ini suami istri angkat tangan. Yang tidak kemana-mana. Itu Anda berarti jodoh loh. Ibu-ibu jangan protes sama suami yang tidak membawa Anda jalan-jalan ya. Berarti itu jodoh Anda. Jodoh tidak akan kemana-mana. Amin. Yang menikah angkat tangan dulu. Pak jomblo semua Pak. Pak ada apa dengan jemaat ini tidak laku-laku? Sekali lagi yang menikah angkat tangan. Saya mau berdoa buat Anda. Pak, ajak istrinya jalan. Kalau ajak istrinya jalan berarti tidak jodoh loh Pak. Dia jodoh tidak akan kemana-mana. Oke. Bapak Ibu, 3 hal yang harus kita paham hari ini. Kenapa Yesus perlu mati? Pertama adalah untuk kita ditebus. Kedua, karena kasih Allah. Ketiga, kemenangan. Kita yang ada di tempat ini orang-orang yang berkemenangan. Dan hari ini, mari kita rayakan kemenangan kita di dalam Kristus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.